Sebagian politisi dan para pembenci di negeri ini justru di awal-awal itu sibuk memuji negara lain sembari mengejek negara ini sendiri dalam penanganan masalah COVID-19. Dan sekarang ternyata semua itu berbalik. Justru dunia kini memuji bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Nah, pertanyaannya, di mana para pembenci itu sekarang? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, saya sudah menaruh rasa simpati kepada sosok yang namanya Jokowi. Apalagi setelah beliau ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak sorot kamera yang memantau kinerjanya pada saat itu. Ya wajar saja, namanya juga Gubernur Ibu Kota Indonesia. Jadi banyak kamera yang memantau kinerjanya. Saat itu banyak sekali publik yang semakin tahu apa saja sih yang dikerjakan oleh Jokowi selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Ya seperti biasa, Jokowi sering belusukan dan sidak ke tempat-tempat pelayanan publik. Jokowi ingin memastikan bahwa semua pelayanan publik ini berjalan dengan baik. Nah, tidak hanya itu, pemukiman-pemukiman kumuh di kawasan Waduk Pluit misalnya, itu juga dibersihkan dan ditata dengan baik. Masyarakat yang tinggal di kawasan itu tidak digusur secara paksa. Namun mereka sebelumnya telah disiapkan rusun, baru kemudian direlokasi. Bahkan kita juga tahu ada foto viral Jokowi masuk ke gorong-gorong yang kemudian foto itu dijadikan bahan ejekan oleh para pembenci dan oposisi. Nah, baru sekitar 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pada saat itu kemudian dicalonkan sebagai presiden pada tahun 2014. Saat itu, saya pun semakin semangat mendukung sosok Jokowi melalui tulisan-tulisan saya di Facebook. Nah, sebenarnya bukan hanya mendukung melalui media sosial Facebook, tapi saya juga sempat menjadi relawan dengan terjun langsung di lapangan. Saat itu, saya menyusuri kampung-kampung. Saya kumpulkan nomor HP teman-teman koordinator sesama pendukung Jokowi. Ya tahu kan, pada saat itu banyak sekali relawan-relawan Jokowi yang mendirikan posko dan disertai nomor HP mereka. Nah, dari situlah kemudian saya catat nomor HP para koordinatornya, saya kumpulkan jadi satu. Dan ketika ada acara kampanye, saya pun mengajak mereka semua untuk bergerak bersama. Nah, jujur saja ya, seumur hidup saya, baru sekali itu saya mendukung calon presiden hingga turun ke jalan. Sebelumnya, saya tidak peduli dengan yang namanya urusan pilihan presiden. Pikir saya saat itu, siapapun presidennya, ya sama saja. Apalagi jika tahu di era SBY, yang banyak sekali terjadi korupsi dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat. Bukan hanya persoalan korupsi, tapi masalah radikalisme itu juga dibiarkan tumbuh subur pada saat itu. Semua itu membuat saya semakin apatis. Dan mungkin penonton di channel 2045 TV ini juga punya banyak pengalaman yang sama seperti saya. Nah, tapi jujur ya, menjadi pendukung Jokowi itu sangat berat, tidak enak dan harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya contohnya dituding sebagai buzzer RP lah, kemudian dituding sebagai penjilat dan macam-macam. Pokoknya siapapun kalau mendukung pemerintah, maka dia harus siap dicap sebagai buzzer RP. Nah, anehnya ya, mereka yang selama ini sering menyebarkan hoax, fitnah, itu malah dianggap sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah. Lah ini gimana ceritanya, bos? Ini kan aneh jadinya kalau seperti ini, ya kan? Nah, tapi saya yakin meski sering dicap sebagai buzzer RP, penjilat, dan lain-lain, namun masih ada banyak pendukung Jokowi di luaran sana yang terus memberikan dukungan dengan ikhlas dan sukarela tanpa menerima bayaran sepeser pun. Bagi mereka, mendukung Jokowi bukan karena dibayar atau tidak, tapi semua itu semata-mata demi masa depan anak dan cucu kita. Apa yang dibangun Jokowi selama ini sudah jauh lebih dari cukup kalau menurut saya. Coba perhatikan, organisasi radikal dibubarkan, koruptor disikat, pengemplang dana BLBI ini diburu dan disita semua aset-asetnya. Semua tindakan itu bukan tanpa resiko. Dan akibat dari keberanian itu, Jokowi harus siap diserang dari segala sisi. Itulah kenapa saya mendukung Jokowi sampai detik ini.
termasuk membuat konten video ini. Ya ini saya jujur aja bilang apa adanya. Jadi kalau banyak yang nonton ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada yang nonton ya nggak apa-apa juga sih. Intinya tujuan saya membuat konten video ini agar media sosial ini tidak dipenuhi oleh narasi-narasi negatif, hoax dan fitnah yang terus diproduksi oleh kelompok-kelompok yang memang mereka ini tidak suka dengan negara ini. Atau mereka yang memang tidak suka jika negara ini semakin membaik. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa mendukung Jokowi itu memang sangat berat dan tidak enak. Siapapun yang mendukung Jokowi ini harus siap untuk berkorban kalau menurut saya. Ya tapi seberat apapun itu tentu masih berat beban presiden dalam menghadapi berbagai serangan. Coba perhatikan, apapun kebijakan pemerintahan saat ini di mata oposisi sekarang tidak ada baiknya sama sekali. Bahkan kebijakan soal penanganan masalah pandemi ini juga digoreng sana-sini untuk mendiskreditkan kebijakan Jokowi. Coba perhatikan, bahkan sampai ada ketua umum partai yang tega memanfaatkan anaknya untuk menulis surat kepada Jokowi agar segera memberlakukan kebijakan lockdown terkait persoalan penanganan masalah pandemi. Bukan hanya persoalan cara penanganan masalah pandemi, namun jauh sebelum itu, kita juga bisa melihat bagaimana para oposisi dan pembenci secara masif memframing. Katanya Jokowi antek asing, Jokowi antek asing. Tapi anehnya, saat Freeport diambil alih, mereka malah marah-marah. Nah, terus ngatain lagi Jokowi antek asing, Jokowi antek asing. Tapi saat New Moon, Blok Rokan, dan Blok Mahakam diambil alih, mereka juga masih emosi dan ngomel-ngomel. Nah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Nah tapi dari sini sudah jelas bahwa mereka ini tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Kalau memang mereka ini anti asing, ya dukunglah Jokowi ambil alih Freeport. Kalau memang mereka anti asing, ya dukunglah Jokowi ambil alih New Moon, Blok Rokan, dan Blok Mahakam. Jadi bukan malah ngomel-ngomel apalagi menebarkan fitnah-fitnah yang tidak jelas. Ya tapi perangai mereka memang begitu sih. Kalau semua perusahaan asing itu gak diambil alih oleh Jokowi, katanya Jokowi ini antek asing. Tapi kalau sudah diambil alih, mereka bilangnya percuma sumber daya alamnya ini tinggal ampas dan lain-lain. Lah kalau menuruti orang-orang model seperti itu, ini kan jadinya kita sendiri yang repot. Benar nggak? Nah, tapi balik lagi ke persoalan penanganan pandemi COVID-19. Hari ini, Presiden Jokowi telah berpidato di sidang Majelis Umum ke-76 PBB secara virtual. Salah satu topik yang dibicarakannya adalah soal penanganan masalah pandemi dan pemulihan ekonomi. Nah, coba bayangkan setelah penanganan COVID-19 di Indonesia ini diakui oleh dunia, maka hari ini melalui pidato Presiden Jokowi, Indonesia bisa menjadi contoh penanganan pandemi yang efektif bagi seluruh negara di dunia. Jadi siapa yang tidak bangga? Tentu sebagai rakyat Indonesia, saya merasakan bangga atas apa yang dilakukan oleh kinerja Presiden Jokowi saat ini. Hal ini justru berbeda. Kita tahu bahwa sebagian politisi dan para pembenci di negeri ini justru di awal-awal itu sibuk memuji negara lain sembari mengejek negara ini sendiri dalam penanganan masalah COVID-19. Dan sekarang ternyata semua itu berbalik. Justru dunia kini memuji bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Nah, pertanyaannya, di mana para pembenci itu sekarang? Saya masih ingat betul bagaimana seorang mantan menteri pecatan bernama Rizal Ramli mengatakan, katanya Indonesia harus segera ganti presiden seperti di Amerika jika ingin masalah COVID-19 di Indonesia cepat selesai. Begitu menurutnya. Lah ini logikanya di mana? Apa korelasinya persoalan pandemi dengan ganti presiden? Kan tidak ada. Nah, belum lagi kalau kita membaca komentar para SJW dan pejuang lockdown. Mereka semua merasa seakan paling tahu cara mengatasi persoalan pandemi. Tapi jujur saja ya, saya salut dan bangga kepada Presiden Jokowi. Meskipun beliau ini sering dihina dan diperlakukan tidak elok oleh para pembencinya, namun beliau tetap santai dan sabar sembari terus bekerja membangun Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya, meski sedang pandemi saat ini, ternyata pembangunan proyek-proyek pemerintah selama ini tetap berjalan. Tidak ada proyek satupun yang mangkrak. Tolong dicatat, tidak ada satupun proyek yang mangkrak.
Nah, bahkan baru-baru ini sudah ada beberapa waduk raksasa yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pemerintah juga telah melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara. Tolong dicatat, pertama di Asia Tenggara. Dan tahu tidak berapa nilai investasinya? Total nilai investasinya adalah sebesar 1,1 miliar US dollar. Bayangkan betapa luar biasanya jika pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara ini kemudian diresmikan. Belum lagi kemarin ini, Jokowi juga baru saja meresmikan pabrik baja tercanggih kedua di dunia milik Krakatau Steel. Teknologi yang digunakan ini baru ada di Amerika dan di Indonesia. Jadi dengan adanya pabrik baru tersebut, tentu itu akan dapat mendongkrak sisi ekonomi dalam negeri. Melihat semua ini, menurut saya Jokowi memang bukan yang suka teriak-teriak dan bicara besar. Tapi kerjanya yang besar. Jokowi tidak perlu cerita kemana-mana, tahu-tahu sudah ada bandara, tahu-tahu sudah ada bendungan raksasa, tahu-tahu sudah ada jalan, tahu-tahu sudah ada pabrik, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita harusnya patut bersyukur. Ternyata Tuhan ini masih sayang kepada bangsa dan negara ini. Di saat kasus COVID negara lain sedang melonjak tinggi, tapi di negeri kita, kasus COVID-nya justru terus melandai. Bahkan angkanya turun hingga 58%. Selain itu, kita juga patut bersyukur karena ekonomi kita juga terus membaik. Jadi saya kira semua ini patut disyukuri dan diapresiasi, bukan malah dinyinyiri seperti yang dilakukan oleh para oposisi dan pembenci. Tapi seperti biasa, melihat kabar baik seperti ini, para barisan sakit hati dan pembenci itu masih saja terus melakukan manuver-manuver politik. Mereka melakukan itu untuk mendelegitimasi semua capaian positif pemerintah dengan narasi-narasi yang negatif dan menyesatkan. Mereka seakan-akan tidak rela apabila negeri ini semakin membaik dari sebelumnya. Makanya saya tidak heran, misal ada kabar yang tidak baik tentang negeri ini, maka merekalah yang akan berpesta pora. Nah, untuk itu melalui video ini saya ingin menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun rasa menyesal atau malu untuk mendukung seorang Jokowi. Saya justru merasa bangga karena telah memilihnya sebagai Presiden RI. Jokowi ini bukan ketua partai, Jokowi juga bukan keluarga bangsawan, Jokowi juga bukan anak jenderal, Jokowi juga bukan anak pejabat, Jokowi juga bukan anak orang kaya. Tapi Jokowi sama seperti saya. Jokowi anak orang biasa yang sekarang ini menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jokowi telah memberikan optimisme pada kita semua bahwa yang terlahir dari keluarga biasa pun itu bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan Jokowi telah membuktikannya pada kita semua. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.